Yo yo yo, what's up dancers? Welcome to Poppin' Talkin'. What's poppin'? Let's Talkin' with Eric Limans And Franz 7. Now here we go. Ada Bapak Bos Aduh, Brawijaya. Halo. Halo. Wow. Hai. Siapa yang tidak kenal kalau di dunia dance sama Banget. Franz Wijaya? Iya. Apa mereka taunya Kofra? Iya udah Kofra sama ya. Kofra. Udah balik dari Dubai. Udah, akhirnya balik. Bolak-balik loh kemarin. Iya, Berapa lama kemarin? yang terakhir hampir 3 minggu ya. 3 minggu. Wow, shopping apa? Orang nanyain show-nya apa? Di Shoppingnya Dubai apa? itu kalau shopping mahal tahu. Ya, apalah artinya mahal buat satu orang. Benar. Ya kan. Mahal enggak? kan? Zaman sekarang kita jangan shopping. Tapi Investasi. Oh. Ih sama ya. Iya. Kan umur kali, Fra. Iya, lu harus smart shopping. Ya, smart shopping jadi smart shoppers. Oke, jadi Jangan apa-apa lu belanjain. iya benar ya. Ya umur kita udah tua ya. Umur sih. Lu kan merasa tua. Nggak usah ditua-tuain tahu. Mereka juga nggak tahu lah gue umur berapa. Iya. Nggak kelihatan. Jadi di Dubai kemarin ngapain aja? Di Dubai on frame perform. Berapa orang? Yang pertama itu 14. Waduh, 14 Bawa orang. penyanyi, bawa dancer. Penyanyi perform juga dibawa. penyanyi juga dibawa, ya kan. Badut-badut juga dibawa, nggak bohong bercanda. Penyanyi, bawa dancer gitu. Terus kita perform di opening Pavilion Indonesia di Dubai Expo. Wow. Membawa Indonesia ke internasional luar biasa. Eric ini paling pinter deh kalau bikin ini ya, bridging. Betul. Ya kan, dan juga bekerja sama dengan artis internasional. Waduh. Itu pengalaman yang amazing, ya kan? Amazing sih Siapa itu. aja sih waktu itu pernah kerja sama? Tayo Cruz pernah, Carly Rae Jepsen pernah, Jessie J pernah, Craig David pernah, Robin Thicke pernah, Jonas Blue pernah, Faris Movement pernah, siapa lagi ya? Eric Limans pernah, Franz Antonius Ferdinand. Tuh, dia udah begini, kalau gua nggak sebut gua kena kutuk. Kalau Eric miripnya sama siapa? Kalau tadi kata Eric miripnya kayak Demi Lovato. Anjir. Tapi kalau menurut gue lebih kayak Pink. Lu lihat aja tuh rambutnya kayak Pink waktu zaman Ya bondol. ampun. Padahal gue ini jelmaan Gigi Hadid loh. Waduh. Gigi loh. Gigi lu. Keren banget sih Fra bisa kerja sama artis internasional sampai banyak kayak begitu. Berkat bukan keren, berkat. Berkat. Iya berkat lah. Apa rasanya? Rasanya bersyukur loh. Bersyukur. Iyalah. Terus? Dulu kan aku mah apa cuma dancer aja. Masa sih? Kita kan dancer kompetisi ya. Juara dari dulu. Pas kita lewat semua orang nunduk. Iya. Wow, bahkan pulang ya. Sampai juri juga udah males ngeliatnya pulang juri. Akhirnya ya udah kita doang isinya. Iya. Terus kenapa waktu pas ya dulu kan kita kan emang professional dancer, terus dance buat kompetisi, untuk festival ya kan. Terus juga kenapa pada akhirnya lo mendecide ngebuat on frame? Dulu tuh dulu tuh kan gue awalnya kan gue dance kompetisi dulu kan. Gue memang dancer kompetisi ya dulu zaman kita. Tapi setelah gue nyemplung ke dunia industri, menurut gue passion gue bukan di situ. Passion gue bukan untuk nari untuk orang. Gue cuman mau nari apa yang gue mau tariin, apa yang mau gue create, apa yang ada di pikiran gue menurut gue iya ini oke, gue cuman mau bikin itu gitu. Jadi pas gue nyobain jadi part of dance industry, kayaknya kurang banget. Bukan guanya gitu, jadi gue kayak latihan males gitu ya kan. Lu tahu sendiri dulu gue kan tukang bohong ya sama emak kita itu. Tukang bohong latihan, bolos latihan, bikin plan sendiri gitu ya kan. Terus begitu sama ya karena satu dan lain hal akhirnya gue dikasih jalan untuk bikin dance management gitu. Memang gue tertarik sama industrinya, tapi bukan sebagai orang yang ada di atas panggung
dance industri itu gitu. Lebih baik di belakang panggung sih. On frame itu udah berapa lama sih? 2009 ya. Gila, lumayan juga ya. Ya kalau mau dihitung-hitung sih settle-nya mungkin bukan 2009, tapi event gue membawa nama On Frame itu adalah 2009. Event pertama. Event pertama tuh gue inget banget, gue Santa Claus di salah satu mall Jakarta. Kita cuma nari sama bagi-bagi permen. Itu tuh event pertama. Sama bikin lomba dance di salah satu mall Jakarta. Itu tuh event dua itu yang mengantar akhirnya On Frame sampai kayak sekarang. Wow. Terus ke TV segala macam gitu-gitu ya. Ke TV. Gitu deh. Gitu. Terus apa namanya? Menurut lu tuh kayak On Frame kalau di industri nih, ya kan? Kalau menurut mata gue, ya kan? Kalau sekarang tuh bisa dibilang one of dance management yang leading. Iya. Ya kan? Apa sih yang menurut lo membedakan On Frame dari yang lain? Gue nggak pernah ketika gue ketemu klien gitu ya. Ini dancer gue nggak pernah. Ini dancer gue tuh ini gitu. Tapi gue jualan tim gue. Jadi kalau misalkan gue kayak nyodorin, nih saya punya dancer, let's say namanya A, let's say namanya B. Basically kan sekarang dancer di Jakarta itu kan freelance ya. Jadi kalau katanya orang Cina menurut gue ngaceng-ngeli aja. Kalau misalnya lu jualan dancer yang lu juga bisa dapat di manajemen lain. Tapi gue jualan tim gue eksklusif untuk gue. Lu tidak akan dapatkan itu di luar On Frame. Gitu. Okay. Jadi eksekusinya On Frame ya udah pasti jelas beda daripada yang lain karena ini tim gue sendiri gitu. Tim gue sendiri dan tim eksklusifnya On Frame. Jadi gue nggak pernah yang namanya jualan dancer. Gue jualan timnya gue, which is ada kayak Zuli, co director gue, ada Anes, orang produksi gue, gitu-gitu. Oke. Nah terus kayak kan bisa dibilang mungkin di antara kita nih berlima waktu satu grup itu ya kan, yang mungkin masih in touch banget sama industri itu mungkin lu sama Roro ya, ya kan. Nah kalau lu ngelihat nih perkembangan dari time to time tentang dancer, ya kan dancer dari tahun 2009 lah sampai sekarang, bedanya tuh di mana sih? Bedanya, kalau sekarang lu lebih bisa gampang mengapresiasikan hobi lu. Kalau dulu kan kita nggak ada ya platform ina inu kayak macam TikTok lah, apalah YouTube lah. Kalau sekarang kan banyak tuh. Jadi harusnya kalau gue ada di industri sekarang nih, gue lebih bisa kalau dengan apa yang kita punya sekarang ada platform ini itu kita lebih bisa bebas mengapresiasikan apa yang kita suka sih harusnya. Gitu bedanya. Kalau dulu kan kita cuma di apa sih? Di lomba doang. Kalau nggak di lomba kita dilihat di mana? Nggak ada yang mau lihat kali. Iya juga ya dulu ya. Iya coba lu kalau nggak di lomba, lu mau nari-nari di jalan. Kalau nari sekarang di jalan, lu tiktokan orang wajar. Kalau lu dulu nari di jalan, lu dikata gila. Iya bener gak? Bener. Iya. Tadinya dulu udah Instagram ya. Iya. Ya ampun. Sekarang lu cuma nari gitu, lu bisa dapat penghasilan lebih loh. Nggak main-main loh, ya kan? Ada dancer On Frame cong. Kok cangcong sih? Sumpah ada dancer On Frame. Jadi artis TikTok, udah bisa beli rumah, udah bisa beli mobil. Wow. Itu ada gilanya tuh dia tuh. Wow seru juga ya. Tapi lihat aja kalau sampai dia nggak mau bantuin On Frame lagi, gue gepok. Enggak, tapi dia masih mau bantu. Oh ya, oke. Gitu iya. Oke, terus kalau lu sebagai owner dari On Frame, challenge pada saat lu nge-build On Frame tuh gimana sih? Image dancer di mata klien. Emang apa image-nya? Image-nya kayak cuman faktor pendukung, faktor pemanis. Gitu, kayak ibarat makanan apa ya? Nasi goreng. Empingnya ya, Wak? Iya. Kan Kena dipahit. Jangan sih. Iya benar. Emping bawang goreng sama acar. Lu kalau kalau lu mau beli lebih spesial, lu mau lebih spesial tambahin emping gitu ya kan. Gitu padahal kalau menurut gue
dancer tuh part of performance yang lumayan penting gitu. Challenge-nya itu sih kayak ngerubah image-nya mereka gitu kayak. Dan gue kan nggak mau ya kalau misalkan gue bukan nggak mau dancer gue dibayar murah, gue nggak mau. Tapi gue nggak mau kita dianggap murahan. Profesi dancer ya, bukan dancer gue, tapi profesi dancer. Profesi dancer which is ya udah semua dari dance management gitu. Gue nggak mau kita tuh dianggap murahan gitu. Jadi gimana caranya gue untuk mengubah image-nya mereka supaya kita tuh adanya tuh di sini bukan di sini gitu. Benar. Itu sih challenge-nya yang selalu kebenturnya tuh di situ mulu gitu. Terus kalau challenge project di on frame yang menurut lo tuh yang bikin my god ini challenge banget buat gue gitu. Kan bisa dibilang kayaknya yang dance management yang baru kerja sama artis internasional kan baru on frame ya. Iya betul. Ya kan. Jadi waktu kayak awal pertama banget nih artis internasional kita oke on frame lu nari buat Tayo Cruz anjir gitu ya kan. Tayo Cruz, Carly Rae Jepsen. Nah di situ kan baru pertama kalinya pengalaman gua untuk kerja sama manajemen dari luar tuh, ya kan. Jadi kita belum tahu tuh gimana caranya cara sistematis kerjanya manajemen luar, koreografer luar dan lain-lain. Mereka kan standarnya memang tinggi banget kan. Orang kostum gue juga ada yang pingsan, Cong. Gara-gara Standarnya ketinggian. iya, sampai mereka kayak enggak baju ini nggak mau gitu. Yang karena standarnya menurut kita ternyata udah segini, ternyata di mereka tuh kurang gitu. Terus udah gitu kayak harus latihan lagi gitu-gitu ya kan. Terus udah gitu kayak ya itu challenge-nya gue. Jadi dari awal gue mulai kerja sama si artis internasional itu sampai ke belakang akhirnya itu jadi pelajaran banget sih buat gue. Jadi kita harus nge-set standar kita apa tuh di sini. Oke, ngeset standarnya emang harus tinggi ya. Iya. Jadi kalau misalkan kayak menurut lo, ya tinggi aja dulu gitu kenapa iya, sih benar. gitu. Tapi kan standar tinggi bukan berarti hati lu tinggi ya kan. Kalau hati tinggi sombong ya jangan. ya kan? Standar tinggi bukan hati tinggi. Tapi kalau misalnya standar tinggi, ya kan, standar tinggi lo ngeset. Tapi pada eksekusinya itu kan pasti akan ada yang faktor XX itu kan yang kayak. Tapi menurut gua enggak. Tapi emang udah kepepet di sini gitu. Maksudnya gimana nih? Jadi misalnya gini, lu udah ngeset lah standar tinggi, ya kan? Padahal pada saat eksekusi, kayak nggak bisa nih ke sini gitu. Biasanya kan kalau itu punya ada plan A, B, C, D, gitu ya. Ya itulah. Ya itulah dibalik kesuksesan on frame. Nah itulah. Dengan Plannya banyak ya artinya ABC. ya. ABC oke. Tuh, teman-teman Ya selalu punya ya lu selalu harus punya yang namanya nggak cuma satu plan lah ibaratnya. Apalagi kita di dunia event kayak begini ya. Banyak banget kan yang tiba-tiba perubahan inu. Dunia event kan berhubungan sama dunia TV, dunia ya gitu entertain banyak ya kan. Which is nggak cuma satu doang nih itunya tangannya gitu, tapi banyak banget. Gitu. Ya kan? Harus bisa itulah. Oke, plan A, B, C, D sampai Z. Itu kalau cerita pengalaman lo bersama project ini ya, international artist kan. Terus belum lagi Asian Games. Nah itu kalau misalnya kayak awal-awal udah international artist udah mulai terbiasa nih gitu ya kan. Tiba-tiba gue dapet challenge lagi untuk waktu itu gue dapet Asian Games sih. Asian Games closing tuh. Nah kali ini bukan cuman artis luar doang. Tapi yang bikin Asian Games itu kan meskipun Indonesia yang bikin, tapi orang-orang yang bikin itu kan ada orang-orang luar tuh. Berarti benar-benar timnya semuanya tim luar. Yang tim Indonesia itu ya ada gitu, tapi kita benar-benar kerjasamanya sama tim luar. Itu juga lebih gila. Nah tuh challenge lagi. Tapi seru ya. Seru sih. Challenge gitu sih gue belajar banget sih. Terus yang paling challenge waktu itu apa? Challenge tapi lucu gitu, masa serius-serius amat. Challenge tapi lucu ya. Ketika lu udah coba dancer tuh apa sih sistemnya? Koreografi udah lewat nih misalkan ya kan. Lu udah oke, koreografi treatment udah lewat, kostum juga udah lewat, udah kebikin dan lain-lain ya kan. Tiba-tiba
waktu Asian Games nih. Jadi tuh waktu Asian Games karena lu segede gitu, ya kan, lu nggak mungkin dong bolak-balik panggung. Panggung kita, backstage kita itu adanya di bawah panggung. Jadi tuh panggung gue, backstage gue tuh adanya di bawah panggung. Hujan, say. Oke. Nah ini lu juga sebel ya, ibaratnya rumah gua aja nggak bocor, kok panggung bisa bocor, ya kan? Terus gitu kan kita quick change, ya kan? Quick change ada yang 1 menit, ada yang berapa menit gitu, ya 10 menit udah nggak mungkin deh. Kita itu quick change udah gila-gilaan banget. Jadi semua baju adanya di bawah panggung, terus panggungnya bocor. Nah lu pikir aja deh sendiri. Terus gimana? Udah akhirnya waktu itu tim kostum gue tarik lagi kostumnya ke dalam, keringin dulu, masukin lagi. Padahal kita udah set quick change kan. Quick change kayak begitu kan lu gila banget. Iya. Ya kan? Kayak 1 menit lu kalau nggak itu baju disiap-siapin ambiar. Astaga. Itu kocak kan? Itu kocak sih menurut gue. Tapi gue ngebayangin langsung deg-degan. Waktu itu ada siapa sih? Suju, Super Junior ya. Itu cuma semeter depan gue. Wow. Karena kita benar-benar backstage-nya kita tuh benar-benar di bawah panggung. Gitu. Wow. Oh, terus gitu. Yang seru lagi sih, ini gue cuma bagi aja ya. Jadi kan waktu itu kan gue pernah kerja sama salah satu sama apa sih? Net Media Tama. Nggak apa-apa nggak? Ya, Net Media Tama. Untuk program acara dia The Remix. Terus karena The Remix itu mau dibikin di India, On Frame dipanggil untuk jadi tim kreatifnya The Remix India yang disiarin di Amazon Prime India. Gila keren banget. Nah jadi mereka sebetulnya udah jalan nih 2 episode, tapi mereka ngerasa kok moodnya kok nggak sesuai dengan apa yang mereka mau. Gitu. Akhirnya kita waktu itu ada 6 orang, dari koreografer, dari stylist, dari show director, gitu-gitu, dari art director, gitu. Kita semua diterbangin ke sana untuk ngerjain si Amazon Prime itu jadi tim kreatifnya. Jadi apapun yang kita mau, apapun yang kita pengen, sama mereka akan gitu. Gue mau panggung kayak begini, gitu. Gue mau grafisnya kayak begini. Gue mau propertinya ini, sama mereka dibikin. Wow. Enak ya? Seru banget. Iya, terus gue 2 bulan di India. Mereka sih. Temen-temen tim-tim gue itu 2 bulan, gue 2 minggu doang. Gue gak bisa makannya, Cong. Ya kan lu pecinta makanan Indonesia, ya kan sama Chinese food. Iya, jadi gue 2 minggu, mereka 2 bulan di sana. Ya ampun. Seru sih kan? Seru banget kali ya. Seru banget. Ya ampun tiap hari nari kayaknya. Hah, nari? Oh jangankan nari, kalau India itu tuh sukanya tuh nari sama gimmick. Ya. Ya kan? Storytelling. Nah tapi lu kayak lu cocok deh, Rick. Lu kan banyak gimmick, say. Iya. Nah, Create the story. Pada suatu hari. Iya gitu. Ada suatu hari kayak gitu. Itu seru sih. Wow. Oh iya sempat ke India juga ya waktu itu. Iya sempat ke India. Masih ada itu di Amazon. Keren ya. Acaranya. Sama artis-artis. Ya gitu. Seru ya. Seru memang kalau dilihat sama orang. Seru kalau dilihat sama orang. Tapi kalau misalkan lu liatin prosesnya sih gak ada seru-serunya, sumpah. Intens ya. Pernah berantem gak sih lo sama tim lo? Ya pernah lah. Berantem banget. Pernah, tapi untung. Nah gue tuh jeleknya gue adalah gue tuh tidak bisa bekerja sama orang-orang yang bukan teman-teman gue. Untungnya, puji Tuhan, gue dikelilingi sama teman-teman gue yang memang teman-teman baik gue yang memang baik sama gue. Jadi awal dulu banget itu kan On Frame, gue benar-benar memulai On Frame itu benar-benar gue sendiri. Gue yang cari bahan sendiri, gue yang pilih koreografer sendiri, gue yang ngatur jadwal penari-penari sendiri gitu ya kan. Sampai ada beberapa teman gue ini mereka datang ke gue dan mereka benar-benar teman-teman baik gue. Fra, On Frame tuh udah lumayan gede, lu tuh udah harus punya yang namanya tuh tim gitu. Akhirnya mereka menawarkan diri untuk menjadi tim gua gitu. Lu tuh harus belajar untuk ya lu tuh cuman ya lu udah harus punya tangan gitu, nggak semuanya lu harus nyebur gitu. Gitu, makanya ya udah kebetulan yang mau bantu gue juga teman-teman gue sendiri ya kan. Teman-teman gila-gilaan lu dari dulu ya. Iya.
gitu. Dan sampai sekarang. Iya sampai sekarang. Seribut-ributnya kalian tuh ngapain? Seribut-ributnya gue sama mereka. Teriak-teriakan aja di ruang ganti. Nggak pernah yang sampai makan hati sih, nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Nggak pernah teriak-teriakan aja. Anjing ya. Tapi seteriak-teriakannya itu masih kocak justru. Iya masih kan? kocak justru. Gitu. Nggak pernah yang sampai berantem bener-bener pakai hati, nggak pernah sih. Saking udah kenalnya kali ya. Gitu. Karena saksi hidup gue ya teman-teman gue itu. Nice ya. Sampai terharu loh. Nah, Mau terharu nangis. ya? Kan gue gimmick. Emang lu ke India Gi sana Gi? Gue kalau ke India jadi artis bulu nomor 1 gue rasa. Ya Gue rasa sih gitu. Ngalah-ngalahin itu siapa sih artis dia gue tahu. seru ya dari festival competition, terus kayak masuk industri banyak hal banget ya. Dari artis internasional, terus kayak Asian Games, sampai bolak-balik ke luar negeri gitu. Kayak lu dulu juga seru. Apa tuh? Iya dulu zaman gue pertama kali kenal lu ya, siapa sih Franz ini gitu ya kan? Kenapa ngajar sekolah banyak banget sampai ampun gue. Kayak gue kalau jadi dia kayak gue bisa gila punya. Gila punya orang ya. Iya. Ada 12 sekolah apa berapa sih gue sampai? Sementara gue cuman kan gue dari dulu orangnya introvert ya. Murid dancer juga gue dulu dikit kan. Yang paling gue sayangi ada 1. Ya kan sisanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Gitulah. Oke, terus kalau ini Apa tuh? dari lu nih ya kan, sebagai owner, dari Own Frame, coba dong lu bilang kayak menitipkan pesan gitu untuk dancer-dancer Indonesia. Ya. Kalau mereka mau terus berkarya, terus kalau misalnya mereka ada tertarik pengen masuk ke dunia industri, what should they do? Kalau menurut gue dunia industri kalau dulu seperti yang gue bilang karena banyak platform yang belum mendukung. Ketika lu dulu lu mau masuk dunia industri itu mungkin kayak waktu zaman kita mau masuk dunia industri kan kita ditawarin sama salah satu dance management. Kalau sekarang lu untuk masuk ke dunia industri lu tidak perlu menunggu tawaran dari dance management profesional yang udah ada, tapi kalian bisa membentuk satu industri kalian sendiri gitu. Kayak kalian bisa nge-brand nama kalian sendiri gitu ya kan. Kayak sekarang kayak banyak kan dance cover yang Dance cover iya udah K-pop. mereka kayak mereka jadi manajemen sendiri ya kan. Ya gitu. Harusnya sekarang kalian lebih bisa berkarya dan lebih bisa menghasilkan gitu. Jadi ya tetap semangat loh. Tapi memang sekarang lebih gila sih ya. Lebih gila juga tantangannya juga lebih ampun-ampunan ya. Karena saking banyaknya itu jadi kayak rame banget sih gitu ya. Iya rame. Nah itu tantangannya gimana caranya kalian jadi beda daripada yang lain. Betul. Dan tantangan gimana caranya mempertahankan. Betul. Mempertahankan tuh susah loh. Iya. Mempertahankan tuh lebih susah daripada kalian meng-create sesuatu. Betul. Semua orang bisa meng-create, Tapi belum mempertahankan tuh belum tentu. Tapi On Frame berhasil mempertahankan. Aduh puji Tuhan. Kasih tepuk tangan. Juara loh ya. Ya 2009 ya. Iya benar, 2009. Sekarang 2000 berapa? Sampai lupa pandemi. 2021 anjir. Gue tuh suka lupa. kayak pandemi 5 tahun aja lu. Gue tuh suka lupa. Karena apa? Karena gue tuh orangnya penuh dengan plan. Gimmick. Penuh dengan plan. Plan dan gimmick. Plan dan gimmick. Karena gue tuh mikirnya tuh udah 2023 tuh gue harus ngapain gitu. Ih udah mampus, ada. bagus Iya, tuh. Plan tuh bagus. Ya Plan kan? mikirnya tuh ke depan tuh bagus ya. Gue akan traveling kemana aja tuh udah ada listnya. Ngapain 2023? Hah? Ngapain? Traveling Ke? kemana-mana. Ke dunia, aku mau ke Dubai. Terus? India? Aku mau ada show. India sih lu harus. Di Las Vegas. Las Vegas. Oh Terus? mampus. Bener-bener. Terus? Kan? Apa lagi? Udah gak usah. Ntar kena pajak. Iya gitu. Ya seru sih. Jadi intinya pesannya buat para dancer nih tetap berkarya karena semakin banyak platform semakin bisa berkarya. Iya harusnya gitu. bisa ya. Walaupun emang bisa kelihatan udah lebih banyak lagi intinya tetap berkarya gitu ya. Iya.
Oh, tepuk tangan dulu untuk Bapak Bos ya. Juara. Kenapa sih gue pengen itu deh? Apa? Bas bos tuh apa sih bas bos? Ibu. Ibu Bos. Tante nggak apa-apa tante. Oh wow. Terima kasih Fra untuk Udah. sharingnya. Ini ngomong biasanya bukan kalian kan? Apa? Bukan kalian? Iya biasanya Betul. bukan. Ini Kenapa kalian? karena ada Frawijaya gitu. Jadi kita Betul. Ya kan? Bisaan mereka. Karena bintang 5. Oh hotel ya. Thank you Fra, thank you banget Terima ya. kasih Thank you udah banget. diundang. Thank you banget. Nah buat dancer, kalau misalnya tadi kalian udah ngedengerin podcast ini, thank you for watching, thank you for listening. Kalau misalnya kalian ngerasa konten ini ada keluarga atau sahabat kalian yang lagi mau mencoba masuk ke dance industry, bisa dikirimin nih share konten ini, ya kan ya. Karena dengan kita share konten itu, kita mungkin bisa memberikan mereka jalan lebih terang lagi, ya kan. Dan please follow our social media, ada di banyak platform, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Thriller, ada di Facebook. Dan kita ketemu lagi in the next episode of Poppin' Talkin'. What's Poppin'? Last talking. Yo yo yo. Woohoo.